Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Cecin dan hari ini kita ditemani lagi oleh Mas Erwin Mulyadi. Ya, Nah, kita hari ini akan berbincang-bincang tentang karakter lensa. Kebetulan ada dua lensa yang karakternya sangat berbeda. Keduanya dari Fujifilm. Sebenarnya di sistem kamera lain pasti ada juga lensa-lensa yang semacam ini. Yang pertama adalah lensa yang bukanya mungkin tidak terlalu besar, ya, sekitar f1,4 sampai f2,8. Tapi kalau kita foto, bisa menghasilkan foto yang tajam banget nih. Nah, ini tren sekarang ya. Dan ukurannya juga cukup kecil dengan autofocus yang bagus ya, yang cepat, mulus. Nah, di sisi lain, ya, penantangnya yaitu lensa yang bukanya luar biasa besar, ekstra besar. Yang menjadi semacam tren ya zaman sekarang, yaitu mencapai f1. Waduh, f1 luar biasa besar sekali. Dan yang manual fokus lebih banyak lagi, ada yang f1,2, f1,1, dan ini misalnya contohnya dari Seven Artisan, ini 0,95. Wah, kebetulan ya kita sudah beruntung ya bisa mencoba keduanya. Dan menurut Mas Erwin sendiri gimana setelah mencoba lensa Fujifilm XF 50 f1 yang masih tergolong baru banget sih menurut saya. Ya, gimana? ya ini lensa Fuji 50 mm XF f1,0 ya, f1. Wow. Ini memang ya jadi referensi ya, karena f1 itu kan artinya bukaan yang paling besar yang bisa kita temui biasanya ya. Nah, yang pasti secara dimensi besar dia ya, dan juga tentunya bobotnya juga lumayan, jadi lebih dari 800 gram, jadi lumayan ya. Iya. Gitu, dan ya wajar kenapa, karena kan bukaan besar itu secara fisik lensanya juga harus menyesuaikan. Tapi sebelumnya saya mau cerita sedikit nih tentang bukaan yang f1 ini. Karena ya mungkin teman-teman juga ada yang masih menganggap misalnya kan 1,8 juga besar gitu kan, dibanding misalnya lensa zoom yang f2,8 gitu. Tapi sebetulnya dari f1,8 ke 1,4 ke f1 ini loncatnya banyak ya, keuntungannya banyak. Di mana dengan f1 ini kita bisa mendapatkan cahaya lebih dari 1 kali atau 2 kali yang ekstra daripada yang 1,8. Iya. Nah, dengan bukaan besar ini kita keuntungan ya kalau tempatnya agak gelap, kita nggak usah naikin ISO atau nggak usah melambatkan shutter speed. Jadi itu udah benefit. Tapi ya sebetulnya di zaman sekarang kan ISO mungkin bukan terlalu masalah. Iya. Jadi alasan yang banyak orang cari dengan lensa bukaan besar sih sebetulnya adalah bokehnya ya. Wah, iya. Bagaimana orang langsung membayangkan, wah ini kalau kita ambil foto latar belakangnya bakal blur sekali nih gitu. Iya. Dan itu juga sih yang saya juga coba. Memang kalau bicara ketajaman, ya saya bilang lensa ini sih masih termasuk tajam ya. Walaupun kalau diputar ke misalnya f1,4 atau f2, ketajamannya akan meningkat. Iya. Tapi di f1 dia sudah cukup tajam menurut saya. Acceptable gitu. banget ya. Tapi ya yang dahsyat memang latar belakangnya itu yang bisa blur ya. Dan apalagi dia kan pakai 9 bilah diafragma, jadi lebih bulat-bulat lagi gitu. Iya, saya juga beruntung berkesempatan mencoba 50 mm yang dimana Mas Arya juga waktu itu hadir ya, kita foto di sebuah studio menghadap pemandangan kota di malam hari, kemudian saya foto-foto di balkon. Wah, itu memang bokehnya itu ya bulat-bulatannya itu terlihat sangat besar, sangat jelas sekali, tapi juga mulus. Jadi tidak ada tekstur-tekstur seperti irisan bawang atau kesannya terlalu tajam, terlalu digital. Nah, itu mungkin kelebihan dari yang lensa seperti ini. Tapi kalau saya perhatikan lebih jelas, kalau di bagian wajahnya misalnya, dia tidak setajam misalnya dengan lensa yang 33 mm 1,4 ini nih. Saya juga sempat mencoba juga lensa ini dalam kondisi malam dan saya zoom ke mata, ke pori-porinya. Ini masih jelas banget di f1,4 detailnya. Nah, jadi berbeda sekali nih ketajamannya. Tapi menurut saya masing-masing punya karakter tersendiri. Bagi teman-teman yang mungkin suka yang beauty, yang misalnya memang pori-pori wajah atau keriputnya mau disamarkan ya supaya tidak terlalu menonjol, mungkin lensa seperti ini asik gitu ya Mas Erwin ya. Bukaannya sangat besar sekali. Nah, sedangkan kalau Mas Erwin sendiri biasanya sukanya lensa-lensa yang seperti apa? Apakah suka yang sampai bokehnya seperti mulus banget? Atau malah Mas Erwin mungkin malah
suka yang seperti ini, gimana Mas Erwin? Iya, sebenarnya dua-duanya ini kan adalah lensa fix yang punya kekuatan masing-masing ya. Jadi dua-duanya saya sih suka-suka aja gitu. Tapi kalau ditanya dari dua ini pilih mana, saya akan lebih prefer yang dimensinya lebih kecil gitu. Jadi bahkan kalau kita lihat lensa kayak f1,4 aja contohnya ya, itu juga kita kan mungkin jarang juga foto dengan f1,4-nya gitu. Kalau keadaannya kita lagi pengen depth of field-nya agak tambah dikit, mungkin kita juga stop down. Nah jadi kenapa enggak? Saya pikir lensa fix kalau bukaannya misalnya f2 gitu, tapi sebagai timbal baliknya si lensa itu lebih kecil. Iya. Nah itu malah lebih enak buat dibawa-bawa misalnya gitu. Iya. Jadi yang 331,4 ini sebagai informasi beratnya 360 gram. Ya Sedangkan kan? ini kan 860 gram. Itu. Jadi udah selisih setengah kilo nih. Ya kan? Terus yang tadi Mas Erin bilang lensa f2, wah itu lebih kecil lagi. Iya. Ada tuh Fuji XF35 F2 WR. F2. Weather Kan resistant. kecil tuh lensa. Nah, itu lebih kecil lagi. Dan yang menyenangkan mungkin bagi pemirsa info fotografi itu lebih murah, setengah harga. Dan di pasar bekas tuh banyak gitu. Jadi itu suatu pilihan nih antara teman-teman fokus kemana. Kalau soal ketajaman, ya F2 udah cukup banget. Tapi kalau soal bokeh, ya memang kalau misalnya latar belakangnya tidak terlalu jauh dari subjek, ya tidak terlalu blur nih Mas Erwin. Ya perlu lensa yang seperti ini. Untuk teman-teman yang suka potret atau wedding, mungkin ya memang pasangan-pasangannya kan orang biasa ya, mungkin punya imperfection. Jadi lensa ini justru menyamarkan imperfection itu. Dan ngomongin soal perfect imperfection, ya jelas kalau kita nilai dari secara teknis, banyak reviewer juga pasti akan bilang bahwa lensa-lensa resolusi tinggi seperti ini yang lensa-lensa baru itu lebih bagus. Kenapa? Karena kan mereka hitungnya secara kuantitatif ya. Iya, jadi dihitung kira-kira dia bisa resolve detail seberapa banyak gitu loh. Tapi kalau kita ngomong secara artistik dari fotografi, itu juga ada faktor seperti hal yang lain seperti karakter dari lensa ini. Dan lensa 51 ini dan lensa-lensa yang manual fokus ya, seperti yang saya bilang yang f0,95, kita nggak bisa mengharapkan diuji dengan hasil yang perfect, yang sempurna. Tapi untuk beberapa keperluan yang justru kita perlu bokeh, ya perlu kedalaman, dan juga justru kehalusan dari subjek foto waktu kita fokus itu menjadi keunggulan. Iya, saya setuju yang karakter itu tadi sih ya. Jadi memang kalau kebutuhannya teknikal dan misalnya supaya aman di jangka panjang, kalau semakin banyak kamera yang sensornya megapikselnya nambah gitu kan, yang kemampuan resolving detailnya tinggi pasti lebih disukai. Tapi memang ini punya sebuah karakter yang nggak bisa dijelaskan gitu ya, tapi dia bisa dilihat dari hasil fotonya gitu. Termasuk juga lensa-lensa manual fokus. Dan tapi kelebihan dia salah satunya juga bisa autofocus, itu juga bagus. Iya, jadi dibandingkan dengan yang manual fokus, Fuji XF50mm f1 ini bisa autofocus, dan juga dia satu-satunya kayaknya yang lensa untuk APS-C yang mencapai f1 dan bisa autofocus. Gitu aja. Ya itulah perbincangan kita tentang mengenal karakter dari lensa fix. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video yang lain. Bye-bye.